time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, buku yang saya dapat buku sekunder yang berjudul Stop Bullying yang di kelas 899,22. Ditulis oleh Gina Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan buku sekunder yang berjudul Stop Bullying yang ditulis oleh Gina Amanda, diterbitkan pada tahun 2022. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang perundungan ya. Perundungan adalah hal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan perkataan atau perbuatan secara intens dan berulang pada seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga menimbulkan tekanan. Biasanya bentuk perilaku ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak pengaruh atau kekuatan lebih besar terhadap seseorang. Berdasarkan penelitian yang di atas, alasan umum seseorang melakukan perundungan disebabkan oleh penampilan. Selain itu, mereka juga melakukan perundungan terhadap hobi dan ketertarikan seseorang yang boleh jadi berbeda dengan lainnya. Oleh karena itu, perundungan bukan merupakan sebuah kasus semata, melainkan kebiasaan yang diulang dan dijadikan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih buruknya, perundungan tidak pernah selesai begitu saja. Perundungan akan berlangsung bahkan tanpa disadari. Oleh karena itu, apakah fakta-fakta ini sudah cukup membuat kita berpikir untuk menghentikannya? Bisa jadi belum ya, terutama pada kasus-kasus tidak tersentuh oleh kita. Di Indonesia hanya sedikit kasus perundungan yang terekam secara hukum dan diproses lebih lanjut. Hingga pada tahun 2018 saja, KPI hanya menemukan sebanyak 75 kasus perundungan pada anak sekolah. Padahal bisa jadi angkanya bisa lebih besar dari itu. Mengapa? Sebab tidak banyak orang yang memandang kasus perundungan secara serius. Boleh jadi sebagian orang yang menganggap bahwa kasus perundungan adalah sesuatu yang biasa terjadi, bahkan dijadikan budaya. Sebagian lainnya merasa bahwa perundungan bukan kasus serius yang penanganannya cepat. Sedangkan sebagian besar orang berpikir bahwa perundungan akan berhenti pada suatu waktu dan tidak ada bekas yang ditinggalkan dari kasus-kasus tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari buku sekunder ini atau yang berjudul Stop Bullying. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang buku primer. Salah satunya saya ambil skripsi dari mahasiswa YIN yang berjudul
efektivitas pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Sungai Penuh yang ditulis oleh Nanan Margahayu. Skripsi ini bisa kita simpulkan berisi pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Sungai Penuh belumlah berjalan efektif. SMP Negeri 9 Sungai Penuh masih berusaha melaksanakan layanan-layanan BK dan program BK, program pengumpulan data siswa, program informasi, program konseling, program konsultasi, dan program evaluasi. Dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa secara keseluruhan dalam proses kehidupan baik sebagai individu, anggota kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Kendala dalam pelaksana bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Sungai Penuh yaitu kurangnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, guru kurangnya pemahaman siswa terhadap tujuan dan manfaat bimbingan dan konseling yang sebenarnya dan keterbatasan waktu. Solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Sungai Penuh yaitu efektivitas peran guru bimbingan dan konseling siswa sebagai klien mengoptimalkan waktu. Saran dari buku ini yaitu siswa dapat memanfaatkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dan membantu siswa dalam tugas-tugas perkembangan. Guru bimbingan dan konseling, guru BK hendaknya pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Sungai Penuh selalu dilaksanakan dan ditingkatkan setiap tahunnya dan hendaknya meningkatkan profesionalitasnya agar mampu meningkatkan kreativitasnya dalam menggunakan metode dan media dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Saya sudah mendapatkan buku tersier yaitu Kamus Populer Filsafat. Baik, saya akan menjelaskan buku yang saya dapat adalah buku tersier yang berjudul Kamus Populer Filsafat yang dituliskan oleh Dich Hartoko, hak cipta pada tahun 1986. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Kamus Populer Filsafat. Kamus Populer Filsafat ini seperti telah disyaratkan oleh judulnya tidak ditunjukkan kepada kaum filsuf, melainkan kepada khalayak ramai khususnya kaum terpelajar. Maksudnya ialah menyajikan orientasi pertama dan sederhana dalam dunia filsafat baik mengenai istilah-istilah, aliran dan tokoh-tokohnya. Oleh sebab itulah seperti telah disyaratkan semula, kamus ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pelajar SMMU maupun perguruan tinggi dan khalayak ramai dalam mencari tahu segala sesuatu mengenai filsafat. Buku ini di kelas 103 ya guys, saya mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.